Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Tarbiyah Daily, di dalam sebuah hadis yang dikeluarkan Imam Tirmizi, Nasa'i, Ibnu Majah dan yang lainnya, Nabi SAW bersabda, "Aksiru dzikra hadhimil ladzati ya'nil mauta." Perbanyak oleh kalian mengingat akan sebuah hal yang menghancurkan setiap kenikmatan. Kemudian Rasul mengatakan, al-maut, kematian. Pembahasan di malam hari ini, kita akan membahas seputar kematian seorang mukmin. Kemudian apa saja yang terjadi saat kematian seorang mukmin ataupun kafir. Kemudian apa yang terjadi di alam kubur dan peristiwa-peristiwanya. Kemudian juga tentang gambaran azab kubur dan hal-hal yang bisa menyelamatkannya, termasuk juga bicara tentang ruh, kemana ruh ini di dalam kuburan. Inilah pembahasan yang akan kita bahas di malam hari ini. Mudah-mudahan cukup waktunya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada 4 perkara kemana seorang mukmin itu harus mengingat sebuah kematian. Pertama, karena mengingat kematian bisa menjauhkan kita dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang yang tidak pernah mengingat mati, maka orang akan terbiasa melakukan maksiat. Karena dia pikir bahwa tidak ada kehidupan setelah kematian. Kemudian yang kedua, orang yang selalu mengingat kematian akan mempermudah untuk segera bertaubat dan juga melakukan amal soleh. Kemudian yang ketiga, mengingat kematian adalah hal yang bisa mendatangkan rasa takut, sehingga orang tidak mungkin merasa aman dari azab kubur, dan dia akan berusaha untuk menghindarkan diri dari setiap penyebab yang akan menjerumuskan dari azab kubur. Tentu yang terakhir, mengingat kematian karena kematian sebuah kepastian, datangnya tanpa pemberitahuan, dan kematian bukan akhir dari sebuah perjalanan. Inilah hikmah kenapa kita disuruh mengingat kematian. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Utsman bin Affan radhiyallahu an, apabila berdiri di samping kuburan, maka Utsman selalu menangis. Tetapi kalau Utsman dibicarakan tentang kondisi neraka dan azabnya, maka Utsman bin Affan biasa-biasa saja. Kemudian ditanyakan kepadanya Utsman bin Affan tentang penyebabnya. Kenapa kalau disebut atau melihat kematian dia menangis, tetapi kalau diceritakan tentang akhirat dia biasa saja? Maka jawaban Utsman bin Affan radhiyallahu an mengutip sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innal qabra awwalu manazilil akhirah, fa inna jaminhu fama ba'dahu aisaru minhu." Sesungguhnya kuburan itu, kata Utsman mengutip sabda Nabi, adalah awal tempat seseorang menuju akhirat. Kalau dia selamat di kuburan, maka setelahnya lebih mudah bagi dia. Tetapi kalau dia tidak selamat di dalam kuburan, maka setelahnya akan lebih keras kepada dia. Itulah kenapa kemudian Utsman menangis saat diceritakan soal kematian. Banyak riwayat yang dicantumkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir ketika memberikan catatan kepada ayat yusabbitullahu alladzina amanu bil qawli tsabit. Allah tetapkan jawaban bagi orang-orang yang beriman dengan jawaban yang mantap saat fitnah kubur. Saya akan sebutkan beberapa riwayat yang berkaitan dengan kematian. Pertama, riwayat daripada Bara bin Azib radhiyallahu an. Suatu ketika, kata Bara bin Azib radhiyallahu an, kami keluar bersama Nabi SAW mengiringi jenazah seorang laki-laki dari Ansar. Maka ketika galian kubur itu sudah digali dan belum sampai kepada lahatnya, maksudnya lubang kedua dalam kuburan disebut lahat namanya, maka Nabi SAW kemudian duduk dan kami pun duduk, kata Bara ibn Azib radhiyallahu an. Kemudian kata Nabi SAW, "Ista'idhu
illahi min azabil qabr. Mintalah perlindungan kepada Allah dari azab kubur. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutnya marrataini aw thalatha, 3 kali. Kemudian Rasul menceritakan tentang ruhnya seorang mukmin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila seorang hamba mukmin, kata Rasul, ketika hendak berpisah dari dunia dan menghadap akhirat, maka turun malaikat dari langit yang berwarna sangat putih sekali. Wajah-wajah malaikat ini sangat putih. Dan yang dimaksud malaikat di sini tentu bukan satu malaikat. Bukan malakul maut saja. Tidak. Tetapi diiringi dengan Rasulul Maut namanya. Pembantu-pembantu malaikat maut. Berdasarkan ayat Al-Quran. Tawaffathum Rasuluna. Kami wafatkan dengan mengutus utusan-utusan kami. Menunjukkan bukan satu malaikat. Tetapi banyak malaikat. Tentu. Banyaknya malaikat ini berdasarkan tugasnya masing-masing. Malaikat maut itu kan hanya mencabut nyawa saja. Selepas itu kemudian diserahkan kepada malaikat rahmat. Kalau dia seorang mukmin, atau kepada malaikat azab kalau dia seorang kafir atau orang yang fasik. Lah tentu kondisi seperti ini ikhwan, tidak ada yang tahu kecuali orang yang meninggal. Orang-orang yang menyaksikan di sekitarnya, orang yang sedang nazak itu, tidak ada yang tahu bahwa di situ ada malaikat. Yang tahu hanyalah orang yang sedang nazak saja. Karena sebagian para ulama ketika menjelaskan apakah orang yang meninggal dunia itu mampu melihat malaikat, sebagian ulama mengatakan, ya, mereka akan melihat malakul maut dan juga mereka akan diperlihatkan catatannya, walaupun hanya sekilas pandang saja. Catatan selama hidup dia itu, dia akan diperlihatkan sekilas saja. Dan itulah kondisi-kondisi menakutkan sehingga kenapa Rasul mengatakan saat orang seperti ini tidak boleh mengatakan kecuali kebaikannya. Dan inilah doa yang paling mustajab bagi orang-orang yang hidup di sekitarnya. Minta kepada Allah agar orang ini dimudahkan kematiannya. Lah setelah itu kemudian kata Nabi SAW, pembantu-pembantu malaikat maut ini, sebagian mereka membawa kain kafan dari surga dan juga minyak wangi dari surga. Sampai kemudian mereka duduk sejauh mata memandang. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Para ulama mengatakan bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala mengirim para malaikatnya untuk mencabut nyawa dan juga menyediakan peralatan-peralatan fardu kifayah seperti kain kafan dan juga wewangian. Kalau dia ruhnya seorang mukmin, maka akan diutus malaikat yang indah sekali dalam rangka ikraman, memuliakan jasad yang akan dicabut ruhnya itu. Jadi yang diutus itu betul-betul malaikat, bukan malaikat yang menyeramkan, tidak. Makanya Rasul mengatakan, wajah mereka sangat bercahaya. Kemudian juga pembantu-pembantu malaikat maut ini, mereka ditugaskan sebagian mereka untuk membisikkan di telinganya. Apa bisikannya? Alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Hei orang yang beriman, kamu jangan takut, kamu jangan khawatir, karena Allah sudah janjikan kepadamu surga yang akan menantimu. Artinya bahwa kematian seorang mukmin itu sangat indah sekali, sangat-sangat indah. Dan itulah yang dikehendaki seorang mukmin. Kemudian di dalam riwayat yang lain, malaikat maut akan menyeru kepada orang yang sedang sakaratul maut dengan panggilan, ya ayyatuhan nafsu at-thayyibah, wahai jiwa yang tenang, yang bersarang di jasad yang baik, ukhruji hamidata, keluarlah dengan sangat terpuji, berbahagialah, keluarlah wahai roh-roh yang baik, dengan dihadapkan kepada Rabb yang tidak pernah murka kepada anda. Dalam riwayat, marhaban binafsi at-thayyibah, selamat datang jiwa yang sangat baik, keluarlah kepada Rabb yang sudah menanti kamu dengan keridoannya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian kata Nabi SAW, setelah ruh itu dicabut, ingat,
Malakul maut itu hanya mencabut ruhnya saja. Tugas dia selesai sampai di sini. Kemudian setelah itu beralih kepada malaikat rahmat atau disebut dengan Rusulul Maut namanya. Lah, Rusulul Maut inilah yang kemudian mengambil alih ruh tersebut, kemudian meletakkan di kain kafan yang sudah disediakan dari surga. Kemudian wewangian yang semerbak, laksana minyak mix dalam riwayat. Jadi baunya itu membumbung sampai ke langit, sehingga setiap malaikat yang mencium baunya di langit itu, mereka akan bertanya, ruhnya siapa ini? Maka malaikat yang membawa ruh ini akan menyebut nama dengan nama yang dia paling sukai dipanggilnya ketika di dunia. Dan mengatakan, ruhnya Fulan, Ibnu Fulan. Maka semua malaikat di langit memuji ruh ini. Kemudian ruh ini diangkat sampai ke langit pertama. Maka kemudian penjaga pintu langit pertama membuka pintunya. Kemudian naik ke langit pertama. Semua malaikat di langit pertama mendoakan ruh ini. Kemudian naik lagi ke langit kedua, dan seluruh malaikat di langit kedua mendoakan ruh ini. Sampai kemudian melewati sebuah langit ketujuh. Tidak dijelaskan sampai di mana ruh ini dinaikkan ke langit. Yang jelas dia melewati langit ketujuh. Wallahu a'lam sampai di mana, karena riwayatnya juga tidak dijelaskan. Kemudian setelah itu Allah berjumpa dengan ruh ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan kepada para malaikatnya yang membawa ruh ini, kembalikan ruhnya ke dalam jasadnya dengan baik. Catatannya angkat, letakkan di tempat yang paling tinggi yang disebut dengan Illiyin. Illiyin itu tempat yang paling tinggi yang ada di surga. Letakkan catatannya di situ. Kemudian ruhnya kembalikan ke dalam jasadnya. Maka kemudian ruh itu ke dalam jasadnya dikembalikan. Lah saat seperti ini, ketika ruh ini diterbangkan ke langit, disitulah manusia sedang memandikan jenazah ini. Kemudian mengkafani jenazah ini. Kemudian menyolati jenazah ini. Kemudian mendoakan jenazah ini. Sampai kemudian ke dalam kubur. Kemudian meletakkan di liang lahat. Kemudian dipendam kuburannya. Jadi saat proses fardu kifayah itulah ruh naik ke langit. Jadi manusia sedang sibuk memandikan, mengkafankan, menyolatkan, menguburkan. Maka ruh punya kesibukan sendiri karena dia sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Lah kemudian ketika selesai penguburan, barulah kemudian ruh itu dihantar kembali ke dalam kuburnya. Lah ketika ruh dengan jasad ini kemudian kembali, disitulah orang yang ada di kubur ini sempat mendengar pembicaraan orang-orang yang di atas kuburannya. Termasuk suara-suara terompahnya, suara sendalnya. Dia mendengarnya. Termasuk apa yang dibicarakan di atas itu, dia sempat mendengarnya. Apakah dia sedang menangis, apakah sedang mencela, ataukah sedang memuji, ataukah sedang berbicara tentang hal-hal tentang dia. Dia semua dengar. Dan itu berdasarkan riwayat. Umar ibn Khattab radhiyallahu an pernah bercerita ketika Nabi SAW selesai perang Badar. Kemudian pemimpin Quraisy itu semua mati di perang Badar dan dimasukkan ke dalam sumur yang tidak berpenghuni yang disebut dengan Qalibu Badri. Kemudian Nabi SAW 3 hari menetap di Badar setelah kemenangannya. Mulai dari tanggal 17 Ramadan sampai tanggal 20 Ramadan. Kemudian Nabi SAW menghampiri sumur yang dilempar jasad-jasad para pembesar orang kafir. Abu Jahal, Umayyah, kemudian Al-Walid, dan semua pembesar Quraisy yang dimasukkan ke dalam sumur itu. Kemudian Nabi SAW mengatakan dengan menyebut satu persatu namanya. Wahai Fulan, wahai Abu Jahal, wahai Utbah, wahai Umayyah. Disebutkan satu-satu tuh. Kemudian Rasul mengatakan, wahai Abu Jahal dan para pembesar Quraisy yang lainnya, apakah kalian sudah mendapatkan yang kalian janjikan ketika kalian berada di dunia? Kata Nabi SAW, sungguh kami sudah mendapatkan apa yang Allah janjikan kepada kami hari ini, berupa kemenangan. Umar ibn Khattab radhiyallahu an ketika itu merasa heran kenapa Rasul berbicara dengan sumur, yang di situ jasad-jasadnya pembesar orang-orang Quraisy tuh. Kata Umar, ya Rasulullah, bukankah mereka sudah menjadi bangkai? Mereka tidak akan mendengar ucapanmu. Tetapi Nabi SAW mengatakan,
Ketika Umar mengatakan, "Atukallimu amwatan?" Kenapa kau berbicara dengan orang yang mati? Maka Rasul mengatakan, "Wallahi ya Umar, kalian tidak lebih mendengar dibandingkan orang-orang yang ada di dalam sumur ini kepada ucapanku." Artinya para pembesar Quraisy yang sudah mati, yang sudah dimasukkan ke dalam sumur itu, sangat mendengar ucapan Nabi. Dari sini istimbat para ulama bahwa apabila orang yang masuk ke dalam kuburan, maka dia mendengar saat itu apapun yang dibicarakan orang di atas kuburan itu. Makanya pentingnya kita ini menjadi orang yang baik. Sebab kalau orang jahat, na'udzubillah, pasti akan dibicarakan keburukan di atas kuburannya. Dan itu menakutkan dia di dalam kuburan itu. Tetapi kalau yang dibicarakan adalah puji-pujian, kebaikan, tentu akan menenangkannya. Karena tidak mungkin Allah mengumpulkan dua rasa takut, baik ketika di dunia ataukah ketika dia di dalam kuburan. Gak mungkin Allah kumpulkan dua rasa takut. Kalau dia takut di dunia semasa hidupnya, maka dia akan merasa aman di kuburannya. Tetapi kalau dia merasa aman di dunia, maka dia akan merasa takut di kuburannya. Lah ketika kemudian dia sempat mendengar suara-suara pembicaraan orang yang di atas kuburan, sampai yang terakhir sendal yang melangkah meninggalkannya, disitulah kemudian orang ini sempat mendengar akhir suara terompah yang meninggalkannya jauh sampai di pintu gerbang kuburan. Disitulah Allah Subhanahu wa ta'ala kirim amal solehnya. Dalam riwayat yang dikeluarkan atau yang diriwayatkan Abi Hurairah radhiyallahu an, tiba-tiba kemudian datanglah solat. Datanglah amalan solatnya. Tiba-tiba ini sebelum Mungkar dan Nakir datang, maka amalan solat akan mendatangi dan berada di atas kepalanya. Kemudian zakat di samping kanannya. Kemudian puasa di samping kirinya. Kemudian perbuatan kebaikan dari sedekah, menyambung silaturahim, memerintahkan kebaikan, berbuat baik kepada manusia, diletakkan di antara kedua kakinya. Karena kan posisi dia berbaring. Posisi orang yang dikuburkan berbaring. Sehingga di arah kepalanya ada solat. Kemudian samping kirinya ada puasa, samping kanannya ada zakat, kemudian di sebelah kakinya ada sedekah, ada silaturahim, ada kebaikan, dan begitu seterusnya. Dan amalan-amalan ini yang menjelma sebagai bentuk manusia. Jadi amalan-amalan soleh itu, solat akan menjadi manusia, kemudian zakat akan menjadi manusia, dan akan mengelilingi dia di dalam kuburannya. Sehingga kemudian ketika Mungkar dan Nakir datang, kemudian hendak membentak dengan fitnah kubur, dengan pertanyaan-pertanyaan kuburannya dari arah kepalanya, maka amalan yang ada di kepalanya, amalan solatnya akan mendorongnya dan mengatakan, tidak ada jalan lewat sini. Kemudian ketika malaikat Mungkar dan Nakir akan bertanya dari sebelah kirinya, maka akan didorong oleh amal soleh sebelah kirinya dan mengatakan, tidak ada jalan kau untuk bertanya kepada orang ini. Dan begitu seterusnya. Setiap kali malaikat Mungkar dan Nakir bertanya ini dari arah mana saja, maka akan dilindungi oleh amal solehnya. Subhanallah ikhwan. Sehingga malaikat yang akan memfitnah kubur ini kebingungan, harus bertanya dari arah mana. Makanya kemudian disebutkan di dalam riwayat ini, ketika kemudian malaikat maut atau malaikat Mungkar Nakir hendak bertanya, tiba-tiba tidak digubris, tidak direspon oleh orang ini, dan mengatakan, jangan tanya saya hendak sholat. Dia kepikiran ingin sholat. Bayangkan, ruhnya seorang mukmin yang ada di dalam kubur itu masih kepikiran ingin sholat. Dan mengatakan, da'uni hatta usolli. Jangan dulu kau tanya aku, sampai aku laksanakan sholat, katanya. Padahal sudah tidak ada sholat lagi di kuburan, ikhwan. Tetapi begitulah ruhnya seorang mukmin, semangat ibadahnya itu sampai ke dalam kuburan. Akhirnya kemudian dia pun didudukkan dengan cara yang baik. Kemudian juga ditanya dengan cara yang baik masalahnya. Dalam sebuah riwayat bahwa malaikat Mungkar dan Nakir ini saat bertanya kepada ruhnya orang yang beriman ini, kata Nabi SAW bahwa bentuknya ini memang luar biasa sangat menakutkan. Di mana suaranya kalbarqi. Suaranya malaikat Mungkar dan Nakir itu seperti petir yang menggelegar.
Kemudian juga ucapannya seperti kilat dan wajahnya yang sangat-sangat menakutkan. Dari sini ikhwatu fiddin, pertanyaan semudah apapun dalam kondisi takut pasti akan sulit dijawab. Anda saya tanya dengan pertanyaan-pertanyaan, tetapi kemudian setelah itu saya bunuh Anda. Umpamanya, saya letakkan sesuatu di kepala Anda, kemudian saya tanya dengan beberapa soalan. Ketika rasa takut menguasainya, soalan semudah apapun akan sulit untuk kita jawab. Padahal ini kan soalan-soalan yang ma'ruf kita dengar di dunia. Ya, man rabbuk, siapa Rabbmu? Kita katakan Allah. Siapa nabimu? Kita katakan Muhammad. Apa agamamu? Kita katakan Islam. Itu kan mudah. Mudah soalan ini. Tetapi dalam kondisi takut ikhwatu fiddin, walaupun soalan-soalan ini mudah untuk dijawab, belum tentu orang bisa menjawab. Karena memang suara malaikat ini yang bertanya kepada orang ini luar biasa. Suaranya seperti kilat yang menggelegar. Wajahnya yang menakutkan. Disinilah Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepada ruhnya seorang mukmin, kepada hamba seorang mukmin. Dan Allah katakan, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawlis tsabit. Allah akan tetapkan jawaban orang-orang yang beriman dengan jawaban yang mantap. Jadi yang menjawab itu adalah ketetapan dari Allah, taufik dari Allah, bukan kita. Karena dalam kondisi takut kita tidak bisa menjawab, tetapi hamba yang beriman ditolong di dalam kuburannya, sehingga Allah Subhanahu wa taala arahkan jawabannya. Sehingga setiap ditanya dia sanggup menjawab. Dan ketika dia sanggup menjawab, itulah Allah Subhanahu wa taala memberikan rekomendasi dari langit dan mengatakan, an sadaqa abdi, hambaku telah benar. Ketika sudah dikatakan hambaku telah benar, mungkar dan nakir pun sudah pergi. Tiba-tiba Allah katakan, bentangkan kuburannya sejauh mata memandang. Bentangkan kuburannya sejauh mata memandang. Berikan cahaya dalam kuburannya, bukakan pintu dari surga, hantarkan minyak wangi dari surga, pakaian minuman dari surga, suasana dari surga, hantarkan ke dalam kuburannya. Itulah yang disebut dengan nikmatul kubur, nikmat kubur.